Baik, kita lanjut lagi. Nah, saya ulangi tadi karena ini ada beberapa video ya. Jadi web server itu ya kalau Anda bisa bahasakan ya pelayan. Ya, sebenarnya pada saat kita mengetik di rumah kita atau di kampus itu mengetik nama misalnya steaming nama kita ya atau nama dosen kita muncul datanya atau data jadwal ya itu munculnya tentu ada yang memunculkan ya, salah satunya adalah ada namanya web server jadi yang melayani permintaan user melalui browser itu namanya web server. Siapa yang mengerjakan itu ya jarang kita lihat kalau orang umum ya jarang kita lihat orang oh, apa kita kerja ini saya lagi urus web server ya jarang kalau kita ini ya tapi ada orangnya seperti itu. Terus ada namanya FTP server ya, file transfer protocol untuk berbagi, untuk ambil download, upload file. Ini saya sering gunakan untuk upload file. Ini juga jarang orang gunakan ya, jarang orang gunakan. Orang-orang tertentu saja. Jadi kalau anda misalnya biasa buat web, biasa anda memerlukan fitur ini ya, FTP server. Terus ya printer sharing kadang kita ngetik di apa namanya di di tempat ngetik ya mungkin di warnet juga ya komputernya biasa banyak nah biasa 5 komputer tapi printernya satu tapi dimanapun kita ngeprint itu selalu printer yang satu itu yang nyala maksudnya yang keluar kertasnya kan itu salah satu fitur dari penggunaan komputer ya penggunaan komputer yang namanya sharing sumber daya ya. Salah satu sumber dayanya adalah printer. Bisa juga sharing file, sharing folder. Ya, kalau di komputer kita yang dulu, ya, maksudnya yang tidak berbasis jaringan atau yang kita pakai sekarang sehari-hari, kadang file kita hanya kita yang miliki. Tetapi bisa dikondisikan. Bisa jadi file itu dimiliki oleh beberapa orang atau banyak orang. Dia bisa edit, dia bisa hapus. Kelihatan dari komputer dia. Kira-kira seperti itu. Bisa dilihat oleh 3 orang bersamaan di komputer yang berbeda. Nah, itu printer. Nah, apa yang saya ingin jelaskan dari sini bahwa dari beberapa pekerjaan ini ya yang berhubungan dengan komputer ini kita bisa melihat atau bagi menjadi dua. Ada berbasis desktop aktivitasnya terkait dengan pekerjaan sehari-hari, ada berbasis jaringan ya, desktop jaringan. Ya, ini ada desktop, ada jaringan. Apa yang saya tulis merah di sini desktop, ya, terus ini jaringan. Mungkin bisa dibedakan secara apa namanya? Secara umum ya. Jadi kalau ini ya hari-hari. Kalau ini dia biasanya tidak jauh-jauh dari urusan jaringan. Seperti itu. Artinya ya tidak bisa lepas dari jaringan. Tidak bisa lepas dari jaringan. Kalau ini biasanya kita mandiri mengerjakan ya. Kalau ini biasanya kita butuh fitur ini ya, untuk kolaborasi dengan orang lain seperti itu. Contoh yang saya katakan tadi, printer cuma satu. Gimana supaya bisa dipakai oleh 5 komputer misalnya ya, itulah pemanfaatan jaringan ya, pemanfaatan jaringan. Jadi satu printer itu terhubung ke 5 komputer dan mereka bisa menggunakannya. Ya, jadi dia kata kuncinya adalah dia terkait dengan operasi-operasi yang terkait dengan jaringan. Gitu. Web server itu terkait dengan jaringan. Pada saat Anda mengakses data siaga ya, datanya di penegara, kan bukan cuma Anda yang akses itu. Ada orang lain. Ada orang lain yang akses. Teman Anda, ya, mungkin sampai ribuan yang akses. Seperti itu. Ya. Nah, situs kita ya ada situs e-learning yang kita pakai nanti ini ya hari ini juga sudah mulai terpakai itu kan terkait pasti tidak jauh-jauh dari urusan jaringan ada web servernya pasti ada web server yang melayani seperti itu jadi mungkin ini bisa memberi gambaran dasar kepada kita ya kepada adik-adik sekalian mahasiswa bahwa ternyata ada aktivitas itu
ada yang umum ya, ada yang terkait dengan jaringan. Seperti itu. Ya, mungkin pernah dengar, ini teman saya dia admin ya. Dia admin jaringan di atau dia orang jaringannya di rumah sakit A, rumah sakit B, atau kantor A, kantor B. Artinya dia pasti tidak akan jauh-jauh dari aktivitas ini. Ya, minimal dia harus setting bagaimana cara supaya printer bisa dipakai bersamaan. Ya. Saya kira dari situ mudah-mudahan bisa didapat poinnya terkait dengan aktivitas penggunaan komputer ini. Ya, penggunaan komputer ini. Kemudian sistem operasi itu yang ini tadi kan penggunaan sehari-harinya ya, atau fitur-fiturnya. Sistem operasi itu dari dulu sampai sekarang itu banyak sebenarnya. Cuma mungkin kita itu hanya memakai satu atau dua. Ya, kalau saya sebut ada Windows 98 mungkin tidak pernah pakai ya. Ada Windows ME, Windows XP, 7, 10 dan seterusnya. Kalau saya sempat pakai 98, sempat pakai ME, sempat install XP, sempat pakai Windows 7, setelah 7 ada Vista namanya, Windows Vista, kemudian Windows 8, 81, Windows 10 gitu kan. Terus ada juga yang berbasis Linux, jika berbasis Microsoft ini. Ya, ada berbasis Linux, contohnya adalah Ubuntu, ini Ubuntu desktop ya, terus Linux, Linux Mint, ada banyak jenisnya seperti itu, ada banyak. Nah, apa yang saya perlihatkan tadi ini ya, perlihatkan ini dia berbasis desktop. Artinya sistem operasi ini digunakan untuk yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Dia mengetik, dia dipakai untuk melihat atau mengedit gambar, mengedit video, dipakai untuk menghitung dan seterusnya. Jadi sistem operasi untuk kebutuhan desktop. Jadi ini tadi aktivitasnya. Terus ini biasanya diinstalkan pada sistem operasi yang berbasis desktop tadi, atau aplikasi ini ada di sini seperti itu. Nah, sedangkan apa yang saya sebutkan sebelumnya ini tadi ada web server, ada juga email server, active server dan lain-lain, itu diinstalkan di sini atau fiturnya itu ada pada sistem operasi yang berbasis server. Contohnya ini Windows Server 2016, Windows Server 2020, Ubuntu Server, ini ada salah ini, CentOS ini. Ini CentOS ya, bukan CentOS. CentOS ya. CentOS, Debian. Nah, ini semua dipakai untuk server seperti itu. Ya. Karena mau lihat penampakannya, saya hanya memperlihatkan ini ada Ubuntu desktop ya. Nah, Ubuntu desktop ini sama seperti Windows, ada icon untuk browsing, untuk mengetik, ini saya katakan tadi. Ini LibreOffice ini. Dan seterusnya. Kalau ini untuk ngetik ya. Maaf, ini untuk server, Ubuntu server. Biasanya Ubuntu server itu dia berbasis terminal ya. Tidak ada desktopnya kayak seperti ini. Kalau ini kita bisa klik kanan, klik kiri. Ya, klik icon ini tidak ada. Dia berbasis terminal. Artinya perintah-perintahnya itu kita ketik ya, kayak pakai CMD lah gitu. Nah, ini Windows 10, ini Windows Server ya, Windows 10, Windows Server. Windows 10 itu ya seperti kita pakai ya, saya kira kita sering pakai ini, semua orang hampir sebagian yang pakai, sebagian besar lah kalau kita. Sedangkan ini Windows Server mungkin ya kita jarang pakai karena kita tidak punya kepentingan di sini. Tapi itu saya katakan tadi, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia jaringan itu ya pakai ini, ya pakai. Kira-kira untuk sementara seperti itu. Slide-nya juga sudah habis.